Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Amron Dan saya Diva di acara channel YouTube kita, yaitu Amron Diva. channel yang akan menjadi nomor 1 di Indonesia, bahkan Sedunia. wow. Nah, ketemu lagi dengan kita. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang berbeda lagi. Tuh, siapa tuh? Pakai baju bunga-bunga, celana putih, ya. Cantik ini, yang cewek-cewek pasti ngikutin ya. Perkenalan langsung saja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Asi, biasa dipanggil Retno. Bang, Asal Purbalingga. masih perbandingan ya. Iya. Kota kelahiran Jenderal Sudirman. Nah, terus di sini dia mau cerita apa, kalian pasti penasaran. Langsung aja bagaimana? Dia langsung aja cerita. Apa ya? Iya, silakan ya. Cerita tentang apa dulu nih? Mbak mau cerita tentang apa? Perjalanan kuliah ya? Kuliah dulu Iya, ya. kuliah ya. Gimana? Pasti penasaran ya, kenapa sih pakai celana putih gitu ya? Iya, Mungkin penasaran. mikir kan biasanya kalau pakai celana putih itu kayak takut kotor gitu ya? Iya, takut Benar. kotor. Sebenarnya sih enggak sih, ini karena apa ya? Keharusan gitu sih ya, harus biar beda dari yang lain. Profesi saya sebagai perawat ya biasa aja sih ya kali. Mungkin saya sedikit mau cerita mengenai perjalanan dari pertama masuk kuliah sampai gimana proses perkuliahannya juga. Saya kuliah di Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran, Semarang. Mungkin tahu nggak? Ya mungkin yang nonton nanti Tahu, yang ya. tahu Mungkin satu aku udah tahu kok. universitas ya. Tadi. Terus Saya kuliah di Ungaran, jurusan keperawatan. Saya ambil D3 keperawatan. Sebenarnya mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Mbak kok ambil D3 nggak langsung S1 gitu kan? Karena ya. Iya kan? Iya, pasti. Kenapa sih Mbak nggak langsung S1 aja, kan sayang Iya. gitu kan? Karena mesti kan orang berpikir beda-beda ya. Kayak mungkin saya lebih mikir ya gimana ya, pelan-pelan lah ya, step by step gitu ya. Iya, benar. Karena misal kalau saya S1 berhenti, otomatis ya sudah. Kalau apalagi di dunia kesehatan lumayan lah ya biayanya daripada ambil Yang lainnya gitu. kuliah yang lain tuh beda. Beda ya. Iya. Mungkin kalau saya ambil apa, ya mungkin sih sama aja sih, semua butuh uang ya, nggak Iya, ada yang butuh iya. uang. Kan butuh uang. Foto. Terus Terus sama ya, kayak ambil D3 dulu nih, biar kayak ya udahlah pelan-pelan gitu kan. Ambillah D3 keperawatan. Saya juga tinggal di asrama kebetulan, jadi teman-teman saya tuh kebanyakan dari daerah Semarang, Pati, pokoknya daerah Semarang lah. Jadi kadang kayak kalau saya ngobrol tuh kayak, Mbak, orang Purbalingga asli kok ngomongnya kayak gitu. Iya. Kayak nggak kelihatan banget kan, mesti kayak ya udah sih biasa aja. Malah sendiri tuh kayak banyak yang bilang kamu bukan orang Purbalingga ya, pendatang ya gitu. Mungkin karena nggak kelihatan. Kayak kelihatan logatnya ya. Iya, ngapanya nggak kelihatan. Iya. Biasanya kalau orang Purbalingga kan rata-rata ngapak. Iya. Tapi Ya, tetap ngapa? Oh, iya. Tapi iya gimana ya? Ya di rumah gitu loh ya, di rumah ya mungkin kayak gitu. Cuma kalau di tempat umum mungkin karena nggak terbiasa kayak gitu, apalagi kuliah lama di Semarang kayak ya pakai bahasa Indonesia gitu loh. Ya Bawaan gitu ya. bawaan. Apalagi teman-teman saya tuh banyak ngomongnya pakai bahasa Semarang. Iya toh, iya, Iya. iya toh. Iya. Gitu kan, jadi kayak ya udah. Kayaknya mungkin kalau apa yang nggak lihat apa nggak kelihatan orang Purbalinganya, mungkin dia lihatnya sambil makan. Paling nggak gimana ya, gelap ya, Iya. pas malam gelap nggak orang-orang terus apa ya, di asrama juga tahu pernah masuk asrama tuh kita gimana ya, kita tuh karantina baru ini ya karena COVID ini. Iya. Dulu aku udah karantina tuh 3 bulan masuk asrama, nggak boleh keluar gerbang sama sekali. Hidupku full di asrama dan lingkungan kampus, nggak ada istilah jalan-jalan ke mall selama 3 bulan itu. Udah kayak kita ya udah hidup di asrama gitu loh, kayak apa di asrama, semuanya di asrama. Dan kayak kita jajan aja dari gerbang, nggak ada jajan kita jajan keluar jalan raya tuh nggak ada. Suka dukanya banyak ya pasti ya. Iya. Wah banyak banget di asrama. Apa ya paling
penasaran ya pastinya. Apa? Ya sukanya dulu ya. Ya. Heeh. Sukanya dulu nih. Ya. Sukanya satu kayak pasti banyak banget temen ya, teman-teman baru yang banyak banget ngajarin hal baru ya. Mungkin kayak kuliah kadang cuma dapet ilmunya, ini tuh dapet pengalaman hidup yang luar biasa sih ya. Apalagi tinggal di asrama. Jadi kalau mungkin ada yang tinggal di pondok atau apa kan itu kan lingkungannya ada yang satu angkatan semua gitu ya. Kalau kita tuh enggak. Jadi Iya. ada angkatan 1, 2, dan 3. Kalau yang baru masuk otomatis angkatan 1 kan. Iya. Terus ada angkatan 2 dan angkatan 3. Dan di asrama itu mungkin hampir semua perguruan tinggi atau kampus tuh yang ya udah sih ini seniorku gitu. Iya kan ada kayak gitu kan. Iya, kayak. iya. Jadi kita tuh dilatih buat gimana ya, sopan santunnya tuh nomor 1 banget. Bisa ya ada 10 orang di depanku, aku bisa permisi 10 kali. Misi ya mbak, misi ya mbak. Itu pelajaran berharga banget. Jadi kayak kalau lihat orang atau ketemu orang nggak bisa aku mau angkuh nih, aku mau sombong kayak apa sih orang aku diajarin bisa aja bilang permisi mbak, itu sih yang sukanya ya itu banyak teman, banyak pengalaman ya, walaupun bosen lah selama 3 bulan cuma kayak gitu, tapi itu menaikkan berat badan sekali. Benar, emang sih soalnya makmur sih ya. Tapi kalau apa sih ya? Kamu mau ngomong apa? Selama kuliah asrama terus. Ya 3 tahun asrama terus. Mantap. Ah, mantap. Mungkin ada yang lebih dari 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau di 3 wajib asrama cuma 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kecuali nambah semester ya. Kalau nambah semester berarti tiba-tiba di asrama lagi. Kalau ambilnya masih keperawatan di 3, ya cuma mungkin kalau di 3 hampir semua sesuai sih, nggak ada yang nambah-nambah, nggak ada. Mungkin kalau yang betah tuh nambah biasanya ya. Sampai 6 tahun ada ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Bodoh banget sih ya. Kuliah 6 tahun gitu ya ampun. Apa? Tadi sukanya? Dukanya yang bener-bener apa ya? Ya yang bener-bener. Masih teringat lah Iya. ya? Dukanya apa ya? Dukanya sebenarnya nggak ada dukanya sih. Ya hampir sama aja Bu, kayak ngerasain banget ya tinggal di asrama, tinggal 1 harus bangun jam 3 siang untuk mandi. 3 pagi. 3 jam berapa? Jam 3 pagi. Udah mandi? Iya, itu udah mulai antri. Wow, pagi banget ya. Mandi jam Antri 3. banget. Seangkatanku cewek berapa ya? Berapa ya? Banyak lah, 60-an atau lebih gitu. Pokoknya ya banyak lah lumayan. Itu antri mandi mulai dari jam 3 pagi. Kan nanti gantian, tinggal 2, dan itu kamar mandi cuma 1. Hah? 1 kamar mandi buat 3 tingkatan? Iya. Seharusnya kayak gini apa? Biar cepet. 1 kamar mandi itu beberapa orang. Iya, benar sekali. Benar? Benar sekali. Satu kamar mandi isi 5 orang. Iya, lebih dari itu. 10 orang sampai 15 orang. Itu kamar berapa lebar? Iya. Gitu. Pasti kebayang. Tapi Iya. jangan bayang-bayangin yang enggak ya. Jangan bayangin yang enggak. Itu ya karena terpaksa sih. Kalau enggak, kalau misalkan kamar mandinya banyak ya pasti ya satu-satu lah atau 2 orang paling kayak gitu ya. Ada. Itu kamar mandi kalau kita anak asrama bilang itu kamar mandi besar. Kalau buat ada kamar mandi di sebelah kita 5 kamar mandi kan. Tapi nggak ada yang di situ, tetap ada milih mandi di kamar mandi besar. Asik sih ya. Bareng-bareng ya kalau Iya. mandi sambil ngobrol. Ya, ibaratnya kayak pemandian itu air hangat gitu ya. Iya. Oh, itu Mandian bidadari ya lebih Wih, tepatnya. nggak ada cowoknya. Ya enggak. Kalau perawatan nggak ada cowoknya ya? Ada. Ada. Jadi beda asrama. Jajaran sih, cuma kan terbatas. Ada ibu asrama juga. Enggak, kan mungkin kali mau mandi bareng-bareng kan nggak mungkin ya. Mungkin menyamar. Ini kalau yang pikirannya jelek kayak gitu ya. Iya. Kita kan nyamar aja di cewek kali ya. Kalau di film-film kan biasanya kayak gitu ya. Nyamar kayak gitu biasanya. Pakai wig gitu ya. Tapi kan ini dunia nyata mas ya. Oh iya. Jangan halu nih, jangan halu. Iya. Terus apa lagi yang diceritakan sama dia? Apa lagi ya? Seru-seru sih kalau di asrama, karena kalau misal udah makin kesini selesai karantina nih, ya kalau kadang kan selesai kuliah ada yang jam 4:30, jam 4 baru selesai ya. Ngantri mandi itu bisa dari ujung parkiran sampai ujung lagi gitu lah.
panjang banget. Itu ngantri mandi aja loh. Kadang aku lebih milih mandi nanti atau nggak usah mandi sama sekali. Dengan aku lebih milih nggak usah mandi sama mandi, aku sikat gigi terus keluar. Karena menurutku aku membuang waktu 1 jam buat nunggu mandi, ini nggak usah. Kalau aku kayak gitu, ini aku main sama temenku atau main atau makan di luar sama temenku. Iya benar. Soalnya kalau nggak mandi juga orang-orang nggak bakal tanya sih. Iya, udah mandi. Yang penting pakai parfum aja kan udah wangi. Itu adalah trik seorang cewek. Iya. Tapi kebanyakan lagi gitu. Iya. biasanya. Tapi kalau pagi-pagi sih caraku sih mending wajib mandi kalau Iya. pagi itu pagi. Kalau sore nggak usah. Iya. Udah mubazir air kan Iya, ya? Benar irit sama banget. dia. Jadi itu apa ya? Program penghematan air ya. Iya, benar Iya. sekali. Benar. Terus apa lagi? Apa ya? Pengalaman mungkin ada pengalaman yang paling bukan pengalaman apa ya? Momen-momen. Iya, momen yang paling berkesan. Momen apa ya? Mungkin pas pertama waktu karantina itu tahun baru tuh bareng-bareng sama teman-teman, seru lah nih. Kita makan-makan bareng, kita nyanyi bareng, ya kumpul-kumpul gitu lah. Itu keseruannya juga kayak mungkin ada ya beberapa mahasiswa yang aku harus kuliah nih gini-gini nih, serius nih. Kalau aku tuh kayak lebih menikmati aja lah, ikutin. Itu nggak terlalu yang kayak aku harus kuliah nih, harus dapet ini nih, maksudnya aku harus kayak gini nih, enggak lah, kayak ya udah sih ikutin aja. Ada organisasi apa yang aku ikut, jadi kayak dapet temen bukan cuma dari D3 keperawatan nih, dari semua fakultas. Terus juga enak punya dapet temen yang lebih senior tuh enak banget. Pernah ya ada kegiatan kayak pemilihan tuh, ya di kampus kan ada pemilihan presiden gitu ya, ada gitu kan. Presiden. Badan eksekutif mahasiswa gitu-gitu Iya. ya, itu ikut itu, ketemu lah teman-teman baru, dan mereka itu kayak mereka dia punya nama nih di kampus, enaknya kayak gitu. Setelah acara kepanitiaan saya tuh jalan-jalan ke Jogja bareng-bareng sama uang untungnya itu, tidak mengeluarkan apa-apa, Iya. enaknya gitu. Juga kayak kalau di kampus tuh jangan yang terlalu kamu baik banget gitu loh, kayak tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Maksudnya kayak bolos ada, jelas bolos ada. Iya. Kadang bolos main apa gitu, pernah bolos naik ke perahu pernah. Terus bolos kalau ketidur aja kalau aku lagi Males. males Iya. kuliah pagi, dosennya ini, terus maaf ya Pak kalau tahu ya, dosennya ini nih, males ya aku lanjut jujur aja lah, udahlah gitu ya udah sih kan. Mahasiswa nggak apa-apa bolos, Iya. sekali 2 kali nggak apa-apa, nggak masalah. Ada maksimal ya kalau misalnya nggak berangkat gitu. Berapa kali, 4 kali atau berapa kali gitu. Satu mata kuliah berarti kan bisa, beberapa mata kuliah kan bisa bolos-bolos. Tapi ada manfaatnya juga sih masuk organisasi, kayak karena sering ketemu dosen, jadi kayak oh dia aktif nih. Pernah sekali aku tuh dapet beasiswa karena Rajin. aktif organisasi. Itu ada untungnya juga. Jadi walaupun kita kayak kadang izin kuliah karena ada rapat organisasi apa, ada nilai plusnya. Oh ya ini dia sibuk bukan karena dia kemana, tapi karena emang dia ada organisasi ada yang harus diurus. Terus sampai dapet basis kemarin dapet berapa gitu aku uang, ya lumayan sih, lumayan lah, dapet 3,6 juta kayaknya waktu itu. Waktu itu ya. Tahun berapa? Tahun 2000 berarti apa? 2017. Wah, 2017 3,6 juta itu banyak ya. Iya, lumayan lah ya. Nah itu kan pas kuliah. Nah sekarang pas jadi perawatnya itu gimana tuh? Iya. Sekali jadi perawat, yang dirasakan tuh apa? Yang dirasakan ya senang ya, karena mesti kan orang kuliah pengen kerja sesuai sama jurusan mereka. Kemampuannya kayak gini kan pasti kan lebih senang ya kalau misal aku kerja di dunia keperawatan atau yang anak teknik kerja di lapangan langsung atau gimana, masih lebih seneng gitu kan ya. Iya. Pertama tuh karena dunia kesehatan tuh ribetnya gini, jadi harus ada surat izin. Kami tenaga kesehatan semuanya punya surat izin. Jadi harus ada ujian sebelum kami dapat selembar kertas itu gitu loh. Itu perjuangan banget. Jadi kayak kuliah 4 tahun, 3 tahun, 4,5 tahun atau 5,5 tahun dunia kesehatan ditentuin sama 1 lembar. Masa depannya ada di 1 lembar itu ya. Iya, namanya STR. Kalau orang-orang kesehatan mesti tahu sih, harus punya STR baru bisa
masuk dunia kerja. Tuh. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya pas Apa jadi lagi? profesinya ya sekarang ya? Pertama, ini bukan tempat pertama saya kerja ya, Iya. maksudnya. Aku nggak pertama kerja di sini gitu loh. Iya. Pertama kerja di klinik laboratorium itu sebelum sampai awal banget COVID-19 itu muncul. Itu malah kayak bener-bener kayak berharga banget sih. Masuk di klinik laboratorium ya, Iya. namanya klinik lab ya. Hampir setiap hari rapid test, hampir setiap hari. Setiap hari. Iya. Kita ketemu orang luar yang nggak tahu dia terpapar virus atau enggak, kita nggak tahu kan. Kayak nggak tahu nih. Itu awal-awal bulan Februari Maret itu lagi wawainya Iya, kan, ibaratnya kan. Terus mulailah kerjaku tuh di Ungarang. Terus jauh kan dari orang tua, Iya. tinggal juga jauh dari orang tua. Iya. Ngekos ya berarti. Enggak, tinggal di Masa? mes gitu. Mes. Oh, berarti situ ya apa? Udah di itu Sediakan fasilitas ya, ya? iya. Di fasilitasnya itu. Di situ awal banget tuh COVID muncul tuh, COVID lagi rame-ramenya tuh. Setelah itu setiap hari hampir ada, setiap hari pokoknya ada rapid test. Awal banget rapid test tuh masih mahal, 250 kalau nggak salah. Pertama baru pokoknya screening awal COVID ya pakai rapid test, Iya. belum kayak sekarang ini ya berbagai Iya. macam gitu pakai rapid test. Cerita pokoknya tiap hari itu kayak udahlah ada gitu ya, kalau udah ada rapid, berdoanya tuh ya Allah jangan ada yang rapid test hari ini. Apalagi kalau yang hasilnya reaktif tuh kayak anak-anak udah, kamu tadi pegang pakai apa? Kamu pakai handphone enggak? Kamu gimana? Kamu pakai APD enggak? Tahu enggak? Tingkat stresornya tuh makin aduh gitu beneran loh. Apalagi kalau yang reaktif tuh di sendiri ya. Aduh, rasanya. Kalau langsung teman-teman ngejauhin ya. Tahu nggak? Pertama aku rapid test hasilnya reaktif. Pernah pertama banget nih dari dalam Retno, iya mbak, apa kamu pakai handphone enggak? Kamu pakai APD enggak? Kenapa sih hasilnya reaktif, garisnya jelas banget. Udah langsung kayak gimana ini? Itu tuh ya emang sih kadang orang yang ada yang nutup-nutupin ya. Iya. Itu tuh ceritanya pasangan suami istri itu tuh pedagang gitu. Katanya tuh mereka belum ada rapid test massal, tapi mereka tuh ya entah, aku sama temenku tuh entah itu terlalu polos atau terlalu pelit, kita udah santai aja. Tapi ternyata kayak ada yang disembunyikan gitu loh. Ternyata mereka udah tahu hasilnya dari rapid massal itu reaktif, tapi mereka tuh nggak percaya. Tapi mereka datang ke kami seakan-akan mereka tidak tahu. apa ya. Jadi kayak pas hasilnya reaktif kayak aku dibohong, kayak ngerasa aku di prank COVID gitu loh ya. Kesel banget tuh. Ini kita baru dengar deh, di prank sama COVID. Wah, ini terjadi yang pertama kali ini. Beneran kayak aduh gila nih tuh. Mantap. Gimana? Mantap, wih. Terus apa lagi yang apa ya orang belum tahu tentang dunia keperawatan, atau yang kira-kira orang umum belum tahu itu apa? Mungkin sama aja ya, kayak ya kalau tanya gimana mbak cara ini, sebenarnya simpel ya. Jadi kayak tindakan keperawatan ya hampir kalian lakukan setiap saat sih ya. Kayak misal kalau panas diapain ya dikompres gitu sih ya. Dia lebih ke kayak gitu. Kalau misalnya nyeri nih harusnya gimana gitu kan. Cuma kembali lagi sih kalau kita mikirnya aduh kok sakit terus ya, aduh kok panas terus ya, gak bakalan sembuh. Balik lagi sama diri kita sendiri sih. Kalau sugestinya aku sembuh nih, sembuh. Kalau aduh kok aku nggak sembuh harus ke rumah sakit, ya ke rumah sakit gitu sih. Balik lagi ke situ. Betul. Kamu tanya apa lagi? Anu itu apa namanya? Dengan pekerjaan yang sekarang itu tuh rasanya gimana? Mungkin karena di klinik PT ya, Iya. kayak lebih ya resiko untuk tertular COVID lebih Sekarang rendah. emang kerja di mana? Di SCI ya? SCI ya? Ya masih Suncang. Oh, SCI ya, Sincang ya. Itu berarti karyawannya banyak ya? Karyawannya lumayan banyak, hampir Berarti 1000 kayaknya. hampir 1000. Berarti pas apa ya? Pelajaran pas diambil di asrama itu harus dipakai tuh. Iya. Ya kan 1000 orang, harus permisi ke 1000 orang. Permisi. Ah, iya.
gimana ya bilangnya, Mbak dicek suhunya dulu ya. Iya. Itu hampir ke nggak Semua. cuma satu orang, ya hampir yang mungkin kayak kalau yang udah ngeliat aku kan udah sebagian aja, 5 Iya. orang sih kayak Mbak cek suhunya dulu ya. Yang lainnya ngeliat aku, cuma kalau yang enggak ya diulangi lagi. Cuma tau nggak, titik senangnya tuh kalau aku bilang Mbak cek suhunya dulu, ada senyum sama bilang iya. Capekku tuh hilang. Kadang tuh gini, ih aku sebel deh. Udah aku bilang permisi, cek suhunya, nggak ada jawaban, nggak ada senyum sama sekali. Paling kayaknya kalau nggak ada sini udah Mbak cek suhu ya. Lagi kayak gitu ya. Ya Allah, kan dia gitu ya. Kayak gini. Kayak gitu doang. Bisa jadi aja ya. Iya. Terus Padahal, apa? padahal kayak membahagiakan aku tuh sederhana. Saat aku bilang Mbak, cek dulu ya suhunya. Iya Mbak, sambil senyum, senang banget. Iya. Senang, HP-nya tuh hilang. Sadar ada yang ajak ngobrol gitu, senang gitu. Itu kan kegiatan yang membosankan, dilakukan setiap hari dan tidak ada yang suhunya tinggi. Iya benar. Terus apa? Masih ada yang disampaikan? Boleh ada durasi waktunya, masih lama kah? Atau sudah habis? Ya disampaikan nggak apa-apa. Apa ya, COVID aja nih ya, yang lagi. Iya. Iya bener kayak kadang banyak orang yang percaya sama nggak percaya ya. Iya, banyak. Tapi COVID tuh ada, beneran. Kalau semisal COVID nggak ada tuh, Terus ini adalah apa ya? Habis ini ada apa? Part 2-nya dimulai dari sini. Untuk itu kalian yang penasaran jangan lupa kalian cek tombol subscribe ya. Dan Betul. nyalakan notifikasinya agar kalian terus apa namanya Ya pokoknya intinya tonton terus lah. ya tonton terus dengan Iya. ini.